sebenarnya ya. Jadi 2 kali 3/4 kali 2 jawabannya adalah di per Y. Nah ini kan per ya, per yang bawah ini dia bisa naik ke atas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat online, kembali lagi di channel Mustiko Mulyo Mainur. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menayangkan yaitu konten boom belajar online matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yaitu materi terkait dengan kalkulus lanjut, di mana kalkulus lanjut ini diperoleh biasanya setelah kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Meskipun ada juga penamaan yaitu kalkulus berubah banyak atau KBB. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan dari hasil ujian saya beberapa waktu yang lalu ya, di semester 5 kalau tidak salah. Ini guys. Oke ya, ini waktu semester 5 kemarin dapat ya nggak terlalu bagus ya guys. Ya, alhamdulillah bersyukur. Nah, di sini ya nanti ada beberapa soal yang akan saya bahas. Ini mungkin 1, 2, 3 soal ya, 3 soal tapi ya 3 soal, mungkin sekitar 3 soal kita coba bahas 3 atau 4 soal ya guys. Oke, langsung saja. Jadi di sini sudah saya jawab, tapi akan saya coba untuk bantu menjelaskan ya bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 guys, langsung saja. Nomor 1 di sini soalnya itu kalau tidak salah berkaitan dengan ada suatu bangun ruang balok ya. Jadi di sini saya tulis diketahui dp per dt itu maksudnya berarti ada pertambahan panjang setiap 1 inch per second. Jadi bertambah panjang 1 inch per detiknya, itu untuk panjangnya. Lalu untuk lebar bertambah 2 inch per detiknya, dan ketinggiannya itu bertambah 3 inch per detiknya. Nah, di sini ditanyakan, kita coba jawab yang aja ya biar tidak terlalu lama guys. Jadi di sini kecepatan perubahan sesaat volume saat P sama dengan 2 inch, lebar 3 inch dan tingginya 6 inch. Oke, kita coba. Di sini sudah saya jawab guys ya. Jadi saya coba di kertas kosong dulu. Nah, tadi kan diketahui nih untuk pertambahan panjangnya per detiknya itu 1 in per sekon ya guys. Lalu juga diketahui lebarnya 2 in per sekon. Lalu untuk tingginya 3 in per sekon. Nah, ini yang diketahui guys. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan perubahan sesaat volume saat, nah ini juga diketahui tadi ya, saat P2 in, lebarnya 3 in dan tingginya 6 in. Nah, ini kecepatan perubahan sesaatnya berapa guys? Kecepatan perubahan sesaat volume. Nah, untuk menjawab ini kan tadi diketahui ini adalah bangun balok ya. Jadi langsung saja bahwa rumus dari volume balok itu apa guys? Volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Tingginya kita gunakan huruf H ya. Nah, selanjutnya seperti kita ketahui ya, karena di sini terkait dengan kecepatan perubahan sesaat volume, maka kita gunakan aja dv per dt sama dengan, oke ya, kita masih ingat aturan rantai ya guys. Nah, seperti ini kelihatan kan ya, dv per dp kali dp per dt ditambah dv per dl dikali dl per dt ditambah dv per dh ya, dh per dt. Nah, selanjutnya teman-teman, nah di sini kan kita ketahui nih dv per dp, dp per dt. Nah, dp per dt tadi kan 1 inch ya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan aja, lebar kali tinggi dp itu 1 ditambah panjang kali tinggi dengan dl dt nya 2. Ini terus kita panjang kali lebar dh per dt nya 3. Oke ya, kita lanjutkan. Di sini teman-teman tadi diketahui jika panjangnya 2 inch, lebarnya 3 inch dan tingginya 6 inch, maka kita bisa masukkan ke LHPH dan PL nya ini masing-masing teman-teman.
L-nya di situ ada 3, hanya 6. Oke. Selanjutnya P-nya 2, hanya 6. Oke, ditambah panjangnya 2, L-nya 3 ya guys. Oke, tinggal dimasukkan aja. 3 kali 6 kali 1 18, 2 kali 6 kali 2 24, 2 kali 3 kali 3 yaitu 18. Nah, jadi ini sama aja dengan jawabannya adalah 60. Nah, karena di volume maka intinya pangkat 3 ya teman-teman ya. Karena ini adalah kecepatan perubahan sesaat volume, maka jangan lupa ada pernya, yaitu second kuadrat. Ya, jadi ini terkait dengan kecepatan perubahan sesaat volume. Nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke guys, jadi untuk soal nomor 2 di sini, ya, di soal itu diketahui ada do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X ya. Nah, terus ada ABC, ini ada ABC disuruh membuktikan guys apakah ketika bentuk U dan V nya seperti ini itu memenuhi persamaan ini mau kiri maupun kanan ya. Jadi ini soal nomor 2 adalah pembuktian. Oke, kita coba aja guys. Jadi untuk nomor 2A ya. Oke, 2A. Oke, nomor 2A ini yaitu, jadi tadi soalnya ya saya ulangi lagi bahwa do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y itu harus sama dengan min do V per do X. Oke ya. Nah, ini ketika misalkan ini diketahui di soal untuk yang AU sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, sedangkan V nya sama dengan 2XY. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi langsung saja ya kita coba untuk yang kiri dulu ini. Do U per do X berarti do U nya kita isi X kuadrat min Y kuadrat per do X sama dengan do V, V nya adalah 2XY per do Y. Nah, artinya do itu teman-teman tuh hampir sama dengan diferensial ya. Ya, sama lah. Jadi dia artinya diturunkan terhadap X nya guys. Jadi yang tidak punya variabel X maka dia seperti konstanta, yaitu hilang ya. Jadi X kuadrat turunannya adalah 2X. Nah, Y kuadrat kan nggak punya X ya, nggak punya variabel X, maka dia habis atau hilang. Nah, ini sama. Jadi ini adalah yang diturunkan adalah yang Y nya. Jadi X ini seperti konstanta ya guys. Jadi ini adalah 2X. Terbukti. Oke ya. Nah, sekarang ini yang masih yang sebelah ini ya teman-teman ya, yang kiri. Nah, kita coba buktikan persamaan yang kanan. Langsung saja, berarti do U, U nya adalah X kuadrat min Y kuadrat per do Y sama dengan negatif do V. V nya adalah 2XY per do X. Oke, langsung saja. Berarti ini turun dari Y min 2Y ya guys, sama dengan turunan dari, ini ada minnya ya, diturunkan yang X nya guys, jadi tinggal 2Y. Nah, ini juga terbukti. Oke, mantap toh. Oke guys, lanjut yang B. Oke, untuk yang B itu tadi sama ya, persamaannya ada disuruh membuktikan. Untuk yang B ini misalkan U nya sama dengan E pangkat X cos Y, sedangkan V nya sama dengan E pangkat X sin Y. Oke, fokus ya guys. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk yang do U per do X sama dengan do V per do Y. Kita langsung aja masukkan. Untuk U nya adalah E pangkat X cos Y per do X sama dengan do V, V nya adalah E pangkat X sin Y per do Y. Nah, jadi bagaimana teman-teman untuk turunan yang ini ya. Nah, E pangkat X itu seperti konstanta ya guys ya, jadi itu dia gabung dengan cos Y nya. Artinya langsung saja bahwa turunan dari E pangkat X cos Y yaitu turunan dari E pangkat X ya E pangkat X guys. Jadi ini sama. Nah, selanjutnya untuk yang ini
y-nya, jadi sin-nya ya guys ya, sin yang diturunkan karena ini adalah y terhadap y, maka turunan dari sin adalah cos ya. Jadi terbukti. Oke, selanjutnya untuk bentuk yang ini ya, do u per do y sama dengan min do v per do x. Oke ya. Jadi untuk ini kita langsung masukkan aja. Untuk u-nya adalah e pangkat x cos y per do y min. Nah, untuk v-nya tadi adalah e pangkat x sin y per do x. Oke, saya coba taruh di sini ya guys. Saya lanjutkan. Nah, jadi untuk e pangkat x cos y, karena yang diturunkan adalah y-nya, cos y turunannya adalah min sin ya. Kita taruh e pangkat x-nya di depan dulu. Min e pangkat x sin y sama dengan, karena ini sudah ada min-nya ya guys, jadi saya tulis lagi min turunan dari sin y. Nah, karena ini terhadap x, maka kita turunkan yang hanya punya variabel x. Jadi e pangkat x turunannya adalah ya e pangkat x. Jadi sin y-nya tetap ditulis. Nah, ini juga terbukti. Mantap toh? Oke, kelihatan ya guys? Oke, nah ini kalau nggak kelihatan tadi ya, bisa di screenshot dulu, boleh. Nah, lanjut guys ya, untuk yang nomor 2C. Langsung aja 2C untuk kalkulus lanjut ya guys. Nah, untuk nomor 2C ini diketahui u-nya adalah ln x kuadrat plus y kuadrat, sedangkan v sama dengan 2 tan inverse dari x per y. Oke ya. Nah, ini bagaimana guys cara penyelesaiannya? Jadi langsung saja kita yang persamaan yang pertama dulu ya, do u per do x sama dengan do v per do y. Kita masukkan u-nya guys. Jadi u-nya adalah ln x kuadrat. Ini kurang double ya. Oke, gini, ln x kuadrat plus y kuadrat per do x sama dengan do v. V-nya kita masukkan yaitu 2 tan inverse x per y per do y. Oke guys, jadi ini cara penyelesaiannya yaitu untuk turunan dari ln. Nah, teman-teman ya, turunan dari ln itu apa? Yo, masih ingat atau tidak? Turunan dari ln yaitu seper ya guys ya. Jadi kalau ln x turunannya adalah seper x. Ini seperti kita mengintegralkan ya guys ya. Jadi kan integral itu anti turunan nih. Nah, kalau yang biasanya diingatkan integral dari seper x itu apa? Ln x kayak gitu. Nah, ini turunan dari ln x apa? Yaitu 1 per x. Nah, ini komplit ya di dalamnya ya. Ada x kuadrat plus y kuadrat. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, karena di sini masih diturunkan lagi ya. Jadi setelah luarnya yang ln-nya, yaitu setelah itu yang diturunkan adalah yang ada di dalam kurung. Nah, ini karena terhadap x maka hanya fokus di x ya. X kuadrat turunannya adalah 2x. Oke, begitupun untuk yang sebelah kanan ya guys. Jadi di sini misalkan diturunkan terhadap y 2 tan inverse x per y, maka turunannya adalah yang pertama kita luarnya dulu ya guys. Jadi 2, lalu ada tan inverse itu turunannya adalah 1 per 1 plus x per y kuadrat ya guys ya. Ini diingat-ingat, turunan dari 2 tan inverse x per y. Jangan lupa ada tambahan yaitu min x per y kuadrat ya. Oke, nanti mas ini gimana sih caranya kok turunannya bisa seperti ini? Nah, nanti kita bahas di bab turunan selanjutnya ya guys ya. Meskipun sebelumnya sudah saya pernah bahas bab turunan, nanti kita coba lagi ya. Oke, kita lanjutkan aja. Berarti di sini 2x per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, nah ini bentuknya kan kayak kelihatan tidak sama ya guys ya. Ingat ini ada perkalian ya guys. Ini min, maksudnya min x per y kuadrat guys. Jadi ini perkalian, ini langsung aja dikalikan ya. 2 kali 1 kali min x yaitu min 2x. Nah, untuk yang bawahnya ini jadi langsung aja ya. Ini kalau misalkan dibuat guys ya, ini kan x kuadrat per y kuadrat nih. Ini kan juga bisa dibuat y kuadrat per y kuadrat. Jadi ini kan bisa menjadi y kuadrat
per y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat dikalikan y kuadrat ya. Nah ini sebenarnya kalau dipercepat sih bisa ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Min 2x per ini kan ditambahkan jadi y kuadrat plus x kuadrat per y kuadrat kali y kuadrat ini ya. Nah ini kan dicoret guys, jadi ini tinggal min 2x per y kuadrat plus x kuadrat. Nah, apakah sama dengan ruas kiri yaitu x kuadrat plus y kuadrat? Maka ini adalah tidak sama ya, karena ini negatif ini positif. Nah ini biasanya kalau ini tidak sama guys, di persamaan yang satunya biasanya juga tidak terbukti gitu ya. Kita buktikan dulu apakah memang tidak terbukti untuk ini ya. Nah ini guys tidak terbukti. Kita coba untuk yang do u per do y sama dengan min dv per dx. Kita masukkan aja langsung u nya yaitu ln dari x kuadrat plus y kuadrat per do y per do y ya, sama dengan min do v nya yaitu 2 tan inverse x per y, kelihatan ya guys, per untuk nilai dari ini ya, maksudnya do x nya ya. Oke kita lanjutkan aja. Jadi ini turunan dari y. Nah sama kayak tadi ya guys, jadi untuk ln turunannya adalah yang luarnya dulu yaitu 1 per x kuadrat plus y kuadrat. Habis itu yang turunkan adalah y nya guys, jadi ini 2y sama dengan ini min ya, ada minnya di luar. Min berdasarkan persamaan ini min dari turunan dari 2 tan inverse terhadap x guys. Jadi ini hampir sama seperti ini tadi bentuknya. Ini akan saya lebih jelaskan di next konten ya. Jadi ini langsung aja kita langsungkan 2 1 per 1 plus x per y kuadrat dikali 1 per y. Nah oke ya guys, kita lanjutkan. Berarti ini 2y per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, nah ini tadi bentuknya seperti ini ya guys, hanya saja ini y, sedangkan di sini ada y kuadrat. Tadi bisa dicoret kan, ini kan nggak habis ya, nggak habis dicoret. Jadi ini min 2 per, nah ini kan berarti misalkan ini nggak habis dicoret kan, ada y kuadrat plus x kuadrat per y. Nah ini kan per ya, per yang bawah ini dia bisa naik ke atas guys. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan berarti min 2y per y kuadrat plus x kuadrat. Oke ya, mantap toh. Jadi ini keduanya sama-sama tidak terbukti. Oke lanjut ya, kita langsung aja ke soal yang nomor 3 guys. Oke nomor 3 ini sedikit lebih mudah, yaitu diberikan fx dimana fx sama dengan, jadi dia ada dua ini ya, ketika ini ya, sin x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat ini ketika x, y nya tidak sama dengan 0,0. Oke, nah dia sama dengan 1 ketika x, y nya sama dengan 0,0. Nah pertanyaannya tunjukkan bahwa f kontinu di titik 0,0. Oke, kita disuruh untuk menunjukkan bahwa f kontinu di titik 0,0. Nah syaratnya guys, yang pertama f kontinu ketika limitnya ada. Oke ya. Yang kedua, ketika limit x, y mendekati 0,0 dari f x, y itu dia sama dengan f a, b ya. Ini yang perlu kita pahami, kita ingat juga guys. Oke langsung saja ya, kita buktikan apakah limitnya ada dan apakah limit x, y mendekati 0,0 dari f x, y itu sama dengan f a, b. Oke, yang pertama jadi kita langsung saja limit x, y, salah tulis, mendekati 0,0. Nah ketika dia mendekati maka dia tidak menggunakan sama dengan ya, tapi yang tidak sama dengan, karena masih mendekati guys. Jadi kita pakai fungsi yang atas. Jadi kita tuliskan aja ini fx, y ya. Nah sini berarti tulis saja sin x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah ini limitnya bagaimana guys? Gampang banget ya.
Kalau ini kan bisa toh berdasarkan persamaan sin x per x. Jawabannya berapa guys? Ya, jadi ini sama aja dengan limit x, y mendekati 0,01 ya. Jadi jawabannya 1. Oke, nah ini juga kita bisa menggunakan cara pendekatan ya guys ya. Jadi ketika x nya belum disubstitusi ya, langsung aja lah kita tulis biar paham guys. Nah ini maksudnya gini guys, x, y mendekati, nah ini bukan 0,0 tapi misalkan y nya yang 0. Nah ini konsepnya sama, hanya beda cara ya. Ini saya tulis atau beda cara. Nah ini kita gunakan yang bawah, dari sin x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah ini kita masukkan aja y nya yaitu 0 guys, jadi kan tinggal limit x, y mendekati x, 0 sin, jadi tinggal x kuadrat per x kuadrat. Nah ini juga hasilnya 1 guys, jadi ya, limit x, y mendekati x, 1 ya sama dengan 1. Jadi sebenarnya untuk yang 0,y nanti teman-teman tulis sendiri ya, itu bakal menghasilkan nilai yang sama. Nah kita langsung aja, ini yang pertama tadi ya, pembuktian yang pertama. Nah ini untuk yang kedua, apakah limit x, y mendekati 0 fx, y sama dengan f a, b. Nah ketika teman-teman ya, ketika ini bentuk dari x, y, ketika kita menggunakan suatu titik 0,0 ya, jadi ketika fab nya kita masukkan 0,0, apakah dia menghasilkan nilai 1? Nah ini kan kita sedang buktikan ya teman-teman ya. Nah ketika x, y sama dengan 0,0, nah ketika x dan y nya 0,0 guys, jadi limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi sin. Nah ini sebenarnya ini ya guys, coba saya tuliskan dulu, apakah sama dengan fab. Nah fab ini kan ketika fungsi yang ini tadi ya sama ya, jadi ini yang ketika dia adalah sin x kuadrat plus y kuadrat per, ini sebenarnya nggak perlu saya tulis ya, coba ini hanya permisalan ya guys ya, ini biar kelihatan. Nah ini ketika dia sudah berada pada a, b nya 0,0, ini sebenarnya langsung ditulis 1 aja ya, nggak perlu ditulis seperti ini. Jadi ini dia langsung 1 gini guys. Kenapa? Karena ketika dia 0,0 ini ya, ketika dia sama dengan 0,0 maka dia fungsinya langsung 1, bukan atas lagi. Jadi ini sebenarnya kita nggak perlu tulis, tapi ini hanya untuk biar teman-teman paham ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu, jadi langsung aja sama dengan 1 untuk fab nya. Nah untuk limit yang kiri tadi ini sudah terbukti 1, maka ini 1 sama dengan 1 itu ya. Jadi terbukti bahwa f continue di titik 0,0. Mantap toh. Oke, kita lanjut aja ke soal yang terakhir ya. Nggak terasa guys, sudah 20 menit. Oke, jadi untuk soal yang terakhir, nah ini agak panjang ya. Oke, soal terakhir ya guys, nomor 4, dimana soalnya yaitu dapatkan nilai dari do z per do theta, dimana r sama dengan 2 dan theta sama dengan pi per 6. Nah ini juga diketahui dengan z sama dengan xy e pangkat x per y, lalu x sama dengan r cos theta, lalu untuk y nya diketahui r sin theta. Oke, ini kita ingat-ingat dulu ya guys, karena ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal. Ya, kita nanti menggunakan aturan rantai. Di sini kita ingat-ingat r sama dengan 2, theta sama dengan pi per 6. Untuk z-nya adalah xye pangkat x per y. X-nya adalah r cos theta dan y-nya adalah r sin theta. Oke, langsung saja teman-teman ya, seperti yang kita ketahui rumusnya. Do z per do theta. Oke, sama dengan do z per do x per do theta ditambah do z per do y per do theta. Oke, langsung saja ketika kita do z per do x ya. Jadi ini kita itu aja dulu guys, kita bedah dulu. Dimana untuk do z per do x itu sama dengan berapa sih? Kita masukkan dulu ya, z-nya adalah xy e pangkat x per y. Ini pangkat ya guys,
per do X. Nah, kita turunkan dulu terhadap X ya guys. Jadi ini adalah bentuk perkalian XY kali E pangkat X per Y guys. Jadi kita turunannya menggunakan U kali V ya. U kali V berarti turunannya adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. XY anggap aja U guys ya. Ini misalkan U, ini misalkan V. Turunan dari U terhadap X berarti ini tinggal Y. V-nya kita tulis lagi E pangkat X per Y. Ditambah turunan dari V, turunan dari E pangkat X per Y, itu turunannya berapa guys? Nah, karena ini diturunkan terhadap X, maka penyelesaiannya yaitu 1 per Y E pangkat X per Y. Oke ya. Lalu untuk U-nya kita masukkan, yaitu tadi kita adalah misalkan X kali Y. Oke ya. Ini adalah do Z per do X. Selanjutnya kalau misalkan ya kita pakai di sini aja. Untuk do Z per do Y. Oke, kita masukkan aja nilai Z-nya sama ya, XYE pangkat X per Y diturunkan terhadap Y sekarang guys. Nah, sama tadi ya, U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Nah, kita misalkan U-nya adalah XY, V-nya adalah E pangkat X per Y. Untuk U aksen turunan dari XY karena ini terhadap Y, maka Y-nya yang hilang guys ya. Jadi di sini X. V-nya kita tulis saja E pangkat X per Y. Ditambah turunan dari V aksen. Nah, turunan dari E pangkat X per Y terhadap Y. Ini sebenarnya nanti mau saya bahas ya di next content guys. Jadi tunggu aja turunan-turunan dari E ini ya. Seperti ini pangkatnya, variabelnya ada di pangkat itu bagaimana mas. Nah, nanti kita bahas di next content. Oke, langsung saja. Jadi misalkan ada E pangkat X per Y, itu turunannya adalah min X ya, min X per Y kuadrat, karena itu Y pangkat min 1 ya, Y pangkat 2 E pangkat X per Y. Kelihatan ya guys. Oke. Nah, ini turunannya guys. Nah, langsung saja turunan ini ya, U-nya kita masukkan. U-nya adalah X kali Y. Oke. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya guys. Jadi ini X E pangkat X per Y. Ini karena ada min-nya ya. Karena ada min-nya, ini kita kasih min. Lalu bentuk dari X per Y kuadrat. Nah, ini kan ada Y ya. Ini ada Y, ada Y kuadrat. Kita coret. Ini tinggal Y. Ini ada X kali X. Berarti X kuadrat per Y ya. Ini tinggal Y. X kuadrat per Y kali E pangkat X per Y. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari do Z per do X dan do Z per do Y. Selanjutnya kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Nah, ini tadi ya rumusnya sudah saya tulis. Mas, terus ini berapa do X per do tetanya? Oke, kita lanjutkan juga aja. Do X per do theta. Nah, X-nya tadi kan di sini diketahui teman-teman ya. Karena ini terhadap polar ya, kayak sistem polar. Menggunakan theta, maka kita masukkan X R cos theta ya guys. Jadi kita langsung aja, X-nya adalah R cos theta diturunkan terhadap theta. Tanyakan theta. Bukan ya, itu peta guys. Oke, mohon maaf, lanjut serius ya. Untuk R cos theta diturunkan terhadap d theta. Oke, turunan dari cos apa guys? Yaitu min sin. Jadi ini langsung saja, gampang ya guys. Lalu mas, turunan do Y per do theta. Oke, Y-nya adalah R sin theta ini ya, R sin theta. Jadi langsung aja diturunkan terhadap theta. Turunan dari sin adalah cos. Oke, jadi recos. Nah, jangan sampai recos ya guys. Oke, jadi ini untuk kita sudah dapatkan, tinggal dimasukkan guys. Nah, ini tinggal disubstitusikan ke dalam rumus, sudah selesai. Nah, coba aja ya, kita langsung selesaikan. Oke, nanti untuk rumusnya ya, saya tulis lagi aja. Do Z per do theta sama dengan do Z per do X kali do X per do theta ditambah do Z per do Y per do theta. Nah, seperti ini. Kita langsung aja masukkan tadi nilai dari do Z per do X. Masih ingat teman-teman? Y E pangkat X per Y. Saya juga agak lupa guys, panjang banget soalnya. X per Y
kali XY. Oke ya. Ini untuk nilai dari ini sebenarnya Y-nya bisa dicoret guys. Oke lah, nanti aja. Ini dikalikan, kita kurung aja guys. Kurung dari do Z, do X per do theta. Do X per do theta tadi nilainya adalah min R sin theta. Oke, ini kita tambahkan do Z per do Y. Do Z per do Y nya tadi adalah X E pangkat X per Y. Kita kurangi ya, tadi ada minnya soalnya X kuadrat per Y kali E pangkat X per Y. Ini kita kalikan dengan do Y per do theta. Do Y per do theta tadi adalah R cos theta. Oke, langsung saja guys, ini tinggal kita eksekusi. Nah, kita ingat nilai dari R tadi berapa? Ayo, masih ingat kan? R nya adalah 2 dan tetanya adalah pi per 6. Pi per 6 itu pi nya kalau 180 derajat, 180 bagi 6 yaitu 30 ya. Jadi R nya 2, nanti kita masukkan R nya 2 jadi sin 30. Kita sederhanakan dulu ini ya guys ya. Ini kalau sama-sama punya E pangkat X per Y, kita keluarkan ya. Ini guys ya, ini bisa dicoret. Oke, langsung saja. Berarti E pangkat X per Y ya, ini kita ke depan, taruh ke depan, berarti yang di dalam tinggal Y plus ini ada X dikalikan, nah R nya tadi 2, tetanya adalah 30 ditambah, nah ini sama-sama punya E pangkat X per Y ya, ini juga sama, kita taruh depan X per Y, di dalam berarti tinggal X min X kuadrat per Y, R nya 2 cos 30. Oke, nah yang ini kita biarkan dulu ya guys, ini sebenarnya nanti XY nya kita masukkan juga, yaitu R cos theta sama R sin theta-nya tadi. Oke, tapi kita biarkan dulu Y plus X. Nah ini min 2, sin 30 adalah setengah, ditambah X per Y, X min X kuadrat per Y, 2 cos 30 adalah setengah akar 3. Ini tinggal dicoret, jadi ini ada min ya, min 1, di ke depan min E pangkat X per Y, Y plus X ditambah, ini ada akar 3 ya, ini hilang, akar 3 pindah ke depan ya guys ya, akar 3 E pangkat X per Y dari X min X kuadrat per Y. Nah selanjutnya kita masukkan, tadi kan diketahui ya bahwa ini ya, saya kasih dulu, tadi X itu sama dengan R cos theta dan Y nya adalah R sin theta. Nah ini kita masukkan juga guys ya ke dalam bentuk pangkatnya ini yang ada XY nya itu ya. Ini XY nya ini tidak hanya di pangkatnya, ini ada juga, itu kita masukkan. Waduh mas, kok kayak iya, memang banyak ya guys. Oke, kita masukkan, berarti ini min E, X nya adalah R cos theta per R sin theta, ini di pangkat ya. Ini juga sama R cos theta plus Y nya tadi sini ya, R sin, ya ini nggak apa-apa ya guys ya, karena penjumlahan sifat komutatifnya ada ya, R cos theta ditambah akar 3 E, X nya R cos theta per R sin theta. Ini ya, kelihatan nggak guys? Kelihatannya misalnya X nya adalah R cos theta dikurangi R kuadrat cos kuadrat theta per, untuk nilai Y nya adalah R sin theta. Oke, ini R kuadrat cos kuadrat theta ya, karena kuadrat X kuadratnya. Oke, langsung saja guys. Jadi langsung R nya ini bisa dicoret ya, R per R. Cos theta per sin theta itu sama aja dengan berapa guys? Ya, kita langsung aja masukkan tetanya kan tadi 30 ya guys ya. Cos 30 kan tadi setengah akar 3, sin theta kan setengah. Jadi tinggal akar 3. Langsung saja R sin theta, R nya tadi 2 ya, 2 sin theta tadi setengah, 2 kali setengah, ini 2 kali setengah akar 3. Oke, selanjutnya ini akar 3 ini sama ya kayak depan tadi, akar 3. Lalu untuk R cos theta nya, R nya kan 2, cos theta tadi setengah akar 3 dikurangi R kuadrat. Nah ini sebenarnya bisa dicoret ya, ini kan R nya kuadrat sama R ini boleh dicoret guys. Nah R nya kan cos kuadrat theta itu kan setengah akar 3 ya, setengah akar 3 kali setengah akar 3 itu berarti 3/4 guys ya.
setengah akar 3 kali setengah akar 3 itu berarti 3/4. Oke ya, 3/4 berarti 2, ini kan sudah dicoret ya, 2 kali 3/4 per sin tetanya kan sin 30 kan setengah. Setengah ini guys kalau dia naik kan jadi kali 2 sebenarnya ya. Jadi 2 kali 3/4 kali 2 jawabannya adalah 3. Jadi ini jawabannya 3 guys. Ini coret akar 3. Ini coret, ini coret. Kelihatan nggak ini masihan? Saya naikkan dikit ya. Oke, sama dengan berarti E pangkat akar 3. Ini berarti 1 plus akar 3 ditambah akar 3 akar 3 ini ya. Berarti ini akar 3 min ini tadi tinggal 3. Nah, ini guys, ini tinggal finishing saja ya. Ini kita kalikan sama yang depan berarti min E akar 3 plus akar 3. Oh, karena ini plus ketemu min ya. Ini ada minnya. Oke lah, kita kasih kurung. Min akar 3 E akar 3 selanjutnya ditambah akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 ya guys. Jadi ini 3 E akar 3. Ini min 3 kali plus. Nah, ini min 3 akar 3 E akar 3. Kelihatan ya? Nah, kira-kira ini ada yang bisa disederhanakan lagi atau enggak guys ya. Jadi anggap aja E akar 3, E pangkat akar 3 itu seperti variabel gitu ya. Oke, kita misalkan ya guys di sini ya. Misal E pangkat E pangkat akar 3 itu kayak X dulu, jangan X lah, A ya. Kita pakai huruf A dulu lah. A, kita misalkan A. Nah, nih kita jelaskan nggak cukup. Jadi karena tadi saya tulis aja dulu ya biar inget. Ini hasil akhirnya tadi, ini hasil jamin. Nah, seperti ini kan guys ya, tadi hasil akhirnya kan tertulis seperti ini. Nah, anggap aja E pangkat akar 3 itu seperti variabel A gitu ya. Kalau kita ganti biar nggak kelihatan bingung guys ya. Nah, itu seperti ini guys. Nah, ini kan terlihat seperti yang ini ya, lebih mudah lah kelihatannya. Oke, nah karena ini bentuknya sudah seperti ini, lebih terlihat lebih enak dipandang. Langsung aja min A plus 3A berarti kan 2A. Nah, ini guys, ada A akar 3. A akar 3 ini sebenarnya juga satu variabel lagi kalau digabung ya. A akar 3 itu seperti suatu variabel. Jadi min 3 kayak X dikurangi X. Nah, itu kan jawabannya karena min jadi min 4 akar 3A. Gini loh guys maksudnya ya. Ini kan kayak satu variabel juga gitu ya, karena dia perkalian. Jadi min, ini anggap aja ada 1 ya depannya. Jadi min 4. Nah, kita kembalikan bahwa nilai A adalah, ini duanya bisa kita taruh luar gini ya. Sekalian A nya ya guys. Jadi ini tinggal 1, ini hilang. Oke, 2A 1 min 2 akar 3. Nah, sekarang berarti kita tinggal ganti nilai A nya tadi adalah E akar 3. Jadi kita tulis 2 akar 3. Ya, ini tadi A nya kita taruh ke depan. Oke guys, selesai ya. Gini nih dulu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bisa langsung tulis saja di komentar. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian biar hal ini bisa diterima, bisa banyak manfaat kepada banyak orang ya. Jadi biar bermanfaat dan bisa dapat masukan juga. Jangan lupa teman-teman kritik sarannya, saya tunggu untuk kebaikan channel Mustiko Mulyo Minor ke depannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap toh. Zombie apocalypse.